Boleh ngeridit, boleh nyewa, yang penting mau mobil judulnya. Ya kan? Ibarat subuh kesiangan. Saya bilang itu ngajinya baru bab Fathul Qorib, ya kan? Tapi kalau sudah bab asbah wa nadhair pasti pakai. Tapi karena memang tujuannya adalah masalih, di dalamnya ada oknum-oknum penyusup bahasanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda amma ba'du. Yang saya hormati para sahabat, para orang tua, di kajian kongko bareng Kiai kitab Fathul Mu'in Hasyiyah I'anatul Talibin, masih kajian fikih munakahat juz 3 halaman 316. Kemarin kita menjelaskan tentang wali yang menolak menjadi wali. Nah, wali yang menolak menjadi wali. Jadi Sarkilah ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Zaid. Laki-laki itu selevel dengan Sarkilah, tapi bapaknya nggak mau menikahkannya. Lalu bapaknya tanya, "Pak, bapak punya calon lain nggak yang seimbang?" Ditanya, nggak punya. Maka kalau bapaknya menolak untuk menikahkan, sedangkan ia tidak memiliki calon yang seimbang, maka pada posisi ini qadhi, penghulu atau amil yang punya SK yang berhak menikahkan atau mengawinkan Sarkilah kepada Kang Zaid. Itu pembahasan terakhir minggu lalu. Nah, bagaimana kalau bahasan minggu lalu Zaid adalah laki-laki yang seimbang dengan Sarkilah, sedangkan bapaknya tidak memiliki calon yang seimbang. Lalu bagaimana kalau misalnya bapaknya memiliki calon yang seimbang? Gitu. Bapaknya memiliki calon yang seimbang. Jadi Zaid al-Sarkilah memiliki calon yang selevel dengannya, namanya Zaid. Sedangkan bapaknya tidak mau menikahkan Sarkilah dengan Zaid. Alasannya bapaknya juga punya calon yang seimbang untuk anaknya yang masih perawan bernama Sarkilah. Ya, dia punya calon yang namanya Jakiran. Apakah boleh bagi penghulu menikahkan tadi Sarkilah kepada laki-laki yang seimbang, sedangkan bapaknya menolak dengan alasan punya calon suami untuk Sarkilah, laki-laki yang seimbang. Gitu. Kalau kemarin bapaknya nggak punya calon, kalau ini bapaknya punya calon laki-laki yang seimbang dengan Sarkilah. Maka pembahasan ini ada beberapa cabang masalah, furu'un. La yuzawwiju al-qadhi. Orang ngawinaken sapa al-qadhi, qadhi. In adula, lamun nolak sapa mujbirun wali mujbir min tazwijiha, saking ngawinaken mar'ah atau Sarkilah, bikufin kalawan laki-laki seimbang, ayyanathu kang nang tukaken ieu mar'ah ha hu ing kufun wa qad ayyana huwa kuf'an, lan nyata nangtukeun ieu mujbir sapa huwa ieu mujbir kuf'an akhar ing lanang kang seimbang kanggone, ghaira muayyaniha salian kang den tentuaken mar'ah. Ingkanat ingkana muayyanuhu duna muayyaniha, sanajan ana apa muayyanuhu lanang kang den tentukaken musbir
sahandapan atau di bawah lanang kang den tentuaken mar'ah kifaatan apane keseimbanganane gitu. Jadi di sini penghulu la yuzawwiju al-qadhi in adula mujbirun min tazwijiha bi kuf'in ayyanathu. Jadi penghulu tidak bisa mengawinkan jika bapak sebagai wali mujbir. Jadi ingat, wali mujbir itu bapak dan kakek ya, untuk anak yang masih perawan gitu. Wali mujbir tidak mau menikahkan Nyi Sarkilah kepada laki-laki pilihannya yang namanya Zaid, dan dia seimbang, selevel gitu. Wa qad ayyana huwa kuf'an akhar, sedangkan bapaknya sudah menentukan pilihan lain ya, laki-laki yang sekufu yang bernama Jakiran misalnya gitu. Wa in kana muayyanuhu duna muayyaniha kifaatan, walaupun keseimbangan atau keserasian laki-laki pilihan bapaknya di bawah keseimbangan pilihan Sarkilah. Jadi tetap qadhi atau penghulu atau di sini Amil Basri tidak bisa menikahkan Nyi Sarkilah kepada laki-laki pilihannya yang seimbang jika bapaknya memiliki pilihan yang seimbang juga. Begitu. Ini pendapat yang muktamad gitu. Tapi bagaimana kalau ini seperempuan maksa aja? Ya kan susah. Apalagi sudah ada Facebook, alat penebar opini ya, kayak Facebook itu, atau WA, Twitter dan lain sebagainya. Kalau dulu dijodohin sama bapaknya, lingkungan mendukung. Walaupun dia nggak cinta, mau kabur kemana? Pohon bambu semua. Mau jalan ke tengah sawah, ketemu jurik bisa. Jadi kan susah. Kalau sekarang ini akses sangat luar biasa. Bahkan bisa bertemu sang kekasih secara virtual, ya kan? Secara virtual. Ini bagaimana gitu kan? Gimana gitu. Ada kaul bandingan ya, ada kaul bandingan nantinya itu. Jadi kaul bandingannya atau muqabilul asah, bahwa pilihan si wanita itu yang diprioritaskan dibanding pilihan si bapak. Ini pendapat yang lemah. Tapi kalau maksa aja sampai dia lari kawin, nah ini kan ya udahlah. Qadhi di sini pakai kaul yang itu yang dikuatkan oleh Imam Subki. Walaupun menurut pendapat yang ashah, ketika bapak memiliki laki-laki yang seimbang, si wanitanya memiliki laki-laki yang seimbang, qadhi tidak bisa berperan, penghulu tidak bisa berperan, amil tidak bisa berperan. Tapi kalau keadaannya memang dari kemaslahatannya ini berbahaya, kalau tidak dikawinkan bapaknya tetap menolak saja, nggak mau mengawinkan, ya dikhawatirkan terjadi zina, maka ambillah pendapat As-Subki, walaupun dia kaulnya kaul pendapatnya bandingan dari pendapat ashah. Begitu. Karena ada metodologi atau istilah pencatatan kitab fikih itu ada ashah, ada muqabilul ashah. Kalau di kitab fikih ada kata alal ashah, berarti bandingan pendapat ashah itu masih bisa digunakan. Tapi kalau di dalam kitab fikih alas sahih, bandingan pendapat sahih itu rusak untuk digunakan, tidak bisa digunakan. Nah ini
masih dalam lingkungan muqabilul aqsah bahasanya. Sama kayak di kitab Fathul Mu'in juga juz 2. Tidak boleh kita qashar jama ketika berpergian cuma ngelihat-lihat taman doang. Ya kan? Contohnya mana? Ke taman bunga, ngelihat bunga, ya Allah, begitu doang. Cuma ngelihat kampung sana doang, ngelihat kebun teh doang. Ya kan? Alal asah, menurut pendapat asal. Tapi ada bandingan asal yang memperbolehkan. Maka motifnya dirubah, kita lihat di sono itu untuk tadabbur tafakkur alam. Akhirnya juga perjalanannya perjalanan yang diberikan ganjaran oleh Allah. Tujuannya itu. Tujuannya kalau ke puncak ini untuk refresh, melihat keindahan alam Allah agar kita bisa bertadabbur alam. Gitu. Jadi boleh qashar jama kalau lebih dari 84 km. Tujuannya juga maslahat. Tapi kan di jalanannya ketemu pacar. Ini gimana ini? Hah? Walaupun di jalanan ketemu pacar, terus makan di pinggir tugu botol gede, ya kan? Dempetan lagi, ya kan? Ini tetap masih diperbolehkan qashar jama. Karena tujuannya bukan pacaran. Tapi kalau di sono kita tujuannya ketemu si dia, ya. Lalu di tengah-tengah kita melihat ya Allah indah amat, tetap itu tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh qashar jama karena tujuannya itu tidak baik. Kalau tujuannya baik, disisipi hal-hal yang agak tidak baik masih boleh gitu. Itu di dalam kitab Izzuddin Abdul Salam. Rubbama kanat asbabul masalihi mafasida fayu'maru biha la likauniha mafasid bal muaddiyatun ilal masalih. Contohnya begini contohnya. Ya kan? Kita itu tujuannya maslahat. 2 tahun lalu ada namanya lomba bedug. Festival tabuh bedug Teluk Naga. Kan tujuannya masyru'. Tujuannya bagus. Ya kan? Tujuannya bagus. Agak syiar kita. Gitu. Tapi kan di dalamnya itu ada yang rese juga ya kan? Ada yang pacaran juga di situ. Ya kan? Tapi karena memang tujuannya adalah masalih, di dalamnya ada oknum-oknum penyusup bahasanya, maka tetap laksanakan terus fayu'maru biha. Gitu. La likauniha mafasid, bukan karena tujuannya itu mafsadat, tapi endingnya menghasilkan kemaslahatan. Gitu. Sampai ada yang kritik, gimana sih lagi takbiran pada joget gitu. Kata saya, terus mana tuh Izzuddin Abdul Salam, saya pakai dalilnya Izzuddin Abdul Salam. Lalu ada ngomong lagi, itu si takbiran kesiangan, kata dia gitu. Kan yang namanya takbiran Idul Fitri mah habis khotib naik mimbar udah beres. Itu udah seminggu masih main bedug ya, masih takbiran. Saya jawabnya pakai apa? Pakai ulet pete. Tahu ulet pete? Jadi pete di dalamnya ada uletnya. Kalau kita makan uletnya ada petenya, makan habak terus. Kalau dipisah-pisah beda hukum. Iya enggak? Jadi pengikut ada yang diikuti. Yang diikuti adalah pete, pengikutnya adalah ulat pete. Yuktafaru fit tawabi mala yuktafaru fi ghairiha. Ketika orang ditanya, "Hei, kamu mau ngapain?" "Mau festival bedug." Yang diiringi dengan takbiran. Yang pengikut mana? Takbiran. Yang diikuti festival bedugnya. Nggak mungkin ditanya mau ngapain, mau takbiran, itu baru kesiangan. Gitu ya kan? Paham kira-kira. Gitu aja. Jadi motifnya itu adalah festival bedug. Dalilnya yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fi ghairiha. Cukup pakai pete, dalamnya ada ular. Kalau doyan makan aja kan. Pas keretus wah ada ularnya.
Tapi kalau sudah berpisah maka beda hukum lagi. Gitu. Ya dulu rame itu. Ya kan? Ibarat subuh kesiangan. Saya bilang itu ngajinya baru bab Fathul Qorib ya kan. Tapi kalau sudah bab asbah wa nadhair pasti pakai kajiannya kaidah-kaidah, pakai teori-teori dia. Nah, selanjutnya tadi kalau terjadinya kawin lari ini juga bahaya dan juga mafsadatnya lebih besar, maka ambillah maslahatnya. Bagi Amil udah kawinin saja walaupun bapaknya tidak setuju dan menolak untuk menikahkannya. Walaupun si bapak ini punya calon direktur AP2, suka bawa martabak 2 loyang, bawa mobil Honda Jazz, ono juga sama, ya kan? Nah, gitu. Entah boleh ngredit, boleh nyewa, yang penting mobil judulnya. Gitu. Jadi walau ketidakbolehan itu tidak membabi buta. Jadi fikih itu masih ada pendapat yang lain yang bisa kita ikuti. Jadi kalau ada orang ahli fikih kekeh, ya kan? Beda pendapat kekeh pengen dia aja, itu tidak disebut ahli fikih. Karena fikih itu adalah maqamul ijtihad, tempat ijtihad, ya kan? Karena fikih itu adalah al-ulumus syar'iyyah al-muktasabu min adillatit tafsiliyah gitu. Hasilnya hasil kasab, hasil usaha, hasil kajian. Maka ketika beda alat, beda mengkaji, maka menghasilkan hukum yang berbeda tentunya. Ya, tergantung kacamatanya mau pakai mana alatnya.